Beliau ini orangnya ditulis soe di tanda tangan, ditulis su juga tanda tangan. Satu orang dosen di dua skripsi yang berbeda, tanda tangannya berbeda. Itu nggak bisa dijawab UGM itu. Saya juga pakai kacamata, dia bilang. Itu bisa saya buktikan, Bu. Dokumentasinya. Dokumentasi waktu dia ijazah menggunakan pakai kacamata. Ada itu. Kok Anda berani, Mas, nuliskan itu asli? Dari mana aslinya gitu loh. Itu makanya ini aku kasihan pada Mas loh. Kok berani Mas lu tuliskan asli itu loh. Kebetulan saya adalah politisi PSI, kebetulan juga saya dari tahun 2014 adalah ya kita sebut saja pendukung Pak Jokowi gitu. Jadi agak lekat gitu dengan pertanyaan itu. Ketika disuguhkan pertanyaan dengan basis-basis teknologi seperti hasil-hasil software itu, saya pun kebingungan menjawab. Kenapa ya sampai bisa terjadi seperti ini gitu. Bahkan di titik tertentu pada saat itu saya sempat juga meragukan. Dalam arti karena kan saya juga tidak berinteraksi dengan Pak Jokowi. Apakah ini asli atau palsu? Saya tentu tidak bisa menjawab itu. Lah barulah saya masuk kemudian, karena saya tidak expert di bidang teknologi itu, saya coba masuk dalam pendekatan sejarahnya. Nah, kalau kita berbicara pendekatan sejarah, di situ kan ada pendekatan sosiologis, antropologis, bahkan multi approach ya secara keilmuan. Saya hubungi satu orang yang kebetulan pada saat itu saya pernah menjadi staf khusus di Provinsi NTB waktu tahun 2018 tahun 2023. Di situ ada satu orang namanya Pak Andi Pramaria yang pernah saya sampaikan juga di diskursus net itu. Beliau dulu satu angkatan dengan Pak Jokowi di tahun 2018 ke 2023 itu saya memang agak intens ketemu. Ini karena pekerjaan saya. Beliau dengan kebanggaan itu menceritakan bahwa beliau pernah berkuliah dengan Pak Jokowi. Itu dasar saya untuk mencari tahu kemudian sebenarnya apa saja yang harus saya butuhkan untuk dapat membuktikan atau setidaknya untuk diri saya sendiri dulu untuk bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi ini benar berkuliah atau wisuda di UGM. Kan harus dari diri sendiri dulu, Mas. Dari sendiri dulu. Sebelum kita dapat membuktikan ke orang lain gitu. Nah, beliau kirimkanlah saya dokumen-dokumen foto pada saat itu ketika beliau berkuliah, dan banyak juga dokumen-dokumen lain yang belum ditampilkan di sosial media, baik itu yang beredar di sosial media secara umum maupun oleh orang-orangnya Pak Jokowi. Mas saya alumni yang bersamaan kuliahnya dengan Pak Jokowi. Itu pada saat itu peristiwanya. Lalu kemudian kita harus menyepakati dulu satu tahap di mana kita bisa memperlebar diskursus kita tentang ini. Ada satu yang harus kita sepakati dulu, yaitu data si Penmaru 1980. Karena itu dasarnya kan, awalnya. Kalau masalah SMA, hakul yakinlah kita bahwa beliau memang menempuh pendidikan sekolah menengah atas itu di SMPP itu, yang kemudian berubah menjadi SMA 6 itu kan. Nah, dari sana dulu kita harus mulai membahas ini dari awal awal Pak Jokowi masuk kuliah, yaitu di si Penmaru 1980. Si Penmaru 1980 itu bisa diuji fisiknya dari sisi keilmuan forensik bahwa itu majalah itu betul dikeluarkan pada tahun itu. Terlepas perdebatan kita tentang apakah ada ejaan lama, ejaan baru di situ, ada DJ, ada J, ada so, ada su gitu. Tetapi itu yang jadi pegangan untuk kemudian menyepakati bahwa benar orang ini berkuliah di UGM. Karena itu kan dasarnya, itu awalnya. Kemudian si Penmaru itu saya diperlihatkan waktu itu ini nama-namanya. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada misalkan seperti ejaan lama, ejaan baru, itu juga bukan sendiri Pak Jokowi. Ada juga Joko yang lain, tidak menggunakan DJ misalnya, atau Soe tidak menggunakan Soe tapi menggunakan Su. Jadi kita harus sepakat di situ dulu sebagai langkah awal kita untuk membahas ini lebih lanjut kan. Nah, kalau memang benar itu berarti kita masuk kepada proses beliau berkuliah. Karena kan proses data awalnya ada, beliau masuk di si Penmaru itu. Itu bisa diuji forensik, datanya ada. Majalah yang memuat itu pada saat itu masih ada kok sampai hari ini. Kalau beliau ingin menguji sesuai dengan keilmuan beliau, ya silahkan. Tapi itu jadi pegangan kita bahwa Pak Jokowi benar masuk kuliah pada tahun 1980. Deretan namanya ada Pak Andi Pramaria di situ, walaupun salah penulisan nama. Misalkan Pak Andi Pramaria ditulis Pak Anji Pramaria gitu. Tapi Pak Joko Widodo sendiri memang ditulisnya seperti itu. Nah, kalau kita permasalahkan sekarang DJ dengan J itu, ya kita nggak tahu itu mungkin orang tua beliau yang menamakan begitu kan. Kenapa orang tuanya? Kan memang dari data dari SD, SMP, SMA menggunakan J, yang nggak bisa dipaksakan ketika kuliah menggunakan DJ, walaupun itu sudah ada pembaruan. Misalkan kita berangkat dari sejarah penggunaan ejaan lama, ejaan baru dari tahun-tahun 1901, 1973 apa segala macam. Bisa Pak?
Sebentar. Kasih Mas Dian dulu deh. Itu pertama ya. Yang kedua lalu kita masuk ke prosesnya, proses beliau berkuliah. Dokumentasinya ada, saksi-saksinya masih ada misalnya ketika beliau berkuliah. Oke lah, kita jangan masuk dulu kepada proses beliau selesai kuliah seperti wisuda ataupun ijazah. Jangan dulu ke sana. Tetapi prosesnya dulu yang kita buktikan waktu beliau menempuh semester 1, semester 2, semester 3. Itu kan ada, beliau ada dokumentasi waktu berada di kelas misalnya. Yang waktu itu masih menggunakan kacamata dan diperdebatkan juga kan. Yang kedua misalkan waktu beliau bersama-sama ekstrakurikuler di luar kampus gitu misalnya. Waktu beliau mapala atau segala macam. Itu kan ada, artinya prosesnya ada beliau berkuliah itu. Terlepas dari seperti apa kita menerjemahkan hari ini proses itu, tetapi secara dokumentasi ini kan penelitian sejarahnya, pendekatan sejarahnya, tapi itu bisa dibuktikan. Kalau sekarang yang lagi ribut-ribut soal habaib itu kan ada kitab sezaman namanya. Nah kalau ini ada kitab sezamannya gitu loh, ada saksi-saksi hidup di situ. Nantilah kita dulu berdebat tentang saksi hidup yang kata teman-teman menuduh bahwa saksi hidup ini banyak dikasih komisaris. Nanti dulu di situ. Nah baru kita masuk pada hal yang paling krusial. Apa itu paling krusial? Yaitu soal skripsinya. Ya. Kan ini yang sedang diteliti oleh teman-teman bahwa skripsi itu tidak memenuhi unsur keaslian karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi misalnya seperti Ponteng Roman atau segala macam. Tetapi saya tidak ingin sepenuhnya mengutip pernyataan dari kolega Parismon seperti misalkan Pak Joshua itu, tetapi memang alasannya masuk akal juga. Ada 40 skripsi yang dibuka oleh beliau pada saat itu ketika beliau melakukan penelitian juga, itu dari mulai cover sampai isinya itu hampir persis sama. Ini kalau dari sisi materialnya. Misalkan seperti covernya memang bertulis begitu. Ada juga teman-teman Pak Jokowi itu yang covernya bertuliskan tesis padahal sedang menempuh pendidikan S1. Nah kan kita harus menyelami masa lalu 40 tahun yang lalu itu seperti apa, kenapa bisa terjadi seperti ini. Lalu kemudian soal soe atau su gitu, Pak Andi sendiri mengatakan atau teman-teman yang saya temui waktu itu, beliau ini orangnya ditulis soe di tanda tangan, ditulis su juga tanda tangan. Nah, terlepas dari kita mau berdebat itu ya, tetapi ini faktanya. Kenapa ini menjadi fakta? Karena ada beberapa ijazah yang dikompilasi, ada 40 misalnya, benar ada yang soe, ada yang su. Tapi kenapa beliau tanda tangan? Saya tidak ingin mengatakan bahwa tanda tangan itu harus diuji dulu secara prinsip benar atau ditiru atau tidak. Tapi faktanya mereka memang benar-benar memiliki ijazah setelah melalui proses skripsi itu. Mau itu salah, mau itu benar skripsi itu. Tapi kan faktanya mereka lulus. Nah, barulah kita masuk ke proses wisudanya. Wisuda dari Pak Jokowi. Sekarang bagaimana cara membuktikan wisuda itu benar atau tidak? Ya kan tentu kita juga harus mengulik seperti yang tadi skripsi. Data-data sejarahnya. Ada teman-teman waktu angkatan itu ada 88 orang. Dalam satu angkatan itu. Nah, dalam satu angkatan itu ada terjadi 4 wisuda. Pertama itu wisuda, anggaplah kita sebut ini gelombang ya. Gelombang 1 sekian orang, gelombang 2 sekian orang, kemudian gelombang ketiga sekian orang, dan termasuk gelombang keempat. Dari 88 itu ada 67 yang wisuda. 67 orang yang wisuda ini, kita mau agak suzon lah ya. Suzon pada mereka ini orang yang telah terima duit. Tapi mereka masa 67 harus berbohong? Terlepas dari itu ya, kita mau perdebatkan itu. Tapi saya ingin husnuzon dulu bahwa mereka ini orang-orang yang memiliki integritas juga untuk dapat dipercayai setiap pernyataannya. Ya, lalu kita masuk kepada yang tadi skripsi ijazah yang tadi itu. Itu mereka buktikan, Pak. Ada mereka foto-foto wisuda bersama Pak Jokowi. Bahwa ada 1-2 foto yang beredar di sosial media misalkan, di sana tidak ada Pak Jokowi, ya tidak mungkin juga 88 orang itu ngumpul berbarengan. Tetapi misalkan ada dalam satu gelombang itu yang bersamaan dengan Pak Jokowi, ada. Asli foto itu. Bisa dipertanggungjawabkan. Ini menurut saya sepertinya aturan itu tidak baku-baku banget pada saat itu. Kenapa? Karena ada pembuktian dari beberapa kampus, bukan hanya UGM, ada juga yang pakai kacamata pada tahun itu ya. Kemudian dari pihak UGM sendiri, saya dikirimkan foto oleh beberapa orang, ini orang yang mengatakan dirinya kuliah di UGM. Saya juga pakai kacamata, dia bilang. Itu bisa saya buktikan, Bu. Ijazahnya. Dokumentasi waktu dia ijazah menggunakan pakai kacamata. Ada itu. Nah, maksud saya begini, kalau sekarang kita mengatakan bahwa berangkat dari argumentasi yang ada bahwa setiap kali kita mengkritik tentang ijazah itu bahwa itu membuat kita mengatakan itu palsu, berarti data-data orang lainnya juga palsu dong. Misalkan contoh penggunaan Times New Roman itu. Kalau yang lain menggunakan Times New Roman juga berarti kan palsu yang lain. Kan kita komparatif ini. Kalau sekarang menggunakan kacamata juga palsu, berarti orang-orang yang lain juga palsu dong. Nah sekarang masalah tanda tangan. Kalau yang lain juga tidak ditandatangani pada saat itu, berarti 44 yang ditunjukkan oleh UGM itu juga palsu dong. Karena ada beberapa yang tidak ditandatangani, Pak. Serius saya. 44 skripsi yang dibuka oleh kolega dari Pak
Rismon itu memang ada yang tidak ditandatangani. Nah, kalau kita sudah masuk pada hal yang tadi secara komprehensif itu mulai dari masuk sampai kuliah itu bisa dibuktikan. Lalu apa yang dikhawatirkan oleh UGM menyampaikan kepada publik bahwa memang benar ini sudah wisuda. Terlepas dari apakah ini yang disampaikan oleh orang yang pada saat itu bersentuhan secara dengan sejarahnya atau tidak. Tetapi kan secara kelembagaan mereka bisa membuktikan. Bayangkan Pak, ada data-data yang memang tidak dipublikasi seperti nilai-nilai Pak Jokowi pada semesternya, terus pembayaran kuliahnya, itu ada di UGM. Ada itu Pak. Nanti UGM kalau misal diminta oleh pengadilan itu pasti akan menghadirkan. Jadi pendekatan-pendekatan sejarah ini saya memang tidak terlalu detail gitu untuk mengerti, tapi beberapa hal yang membuat saya berpikir bahwa ini memang harus dilawan. Persepsi-persepsi yang sudah beredar ini memang bisa dibuktikan dengan cara ini. Saya hanya butuh kejujurannya aja. Ya. Apakah foto ijazah yang Anda dapatkan itu terima langsung dari orang namanya Joko Widodo atau tidak? Saya katakan di sini itu tidak dari Pak Ya udah, Widodo. clear, udah selesai. Ya. Semua yang diceritakan 0 nilainya. Ini Alasannya? testimonium di auditu. Apa yang diceritakan katanya ini dari orang lain, ini dari orang ini. Selesai udah. Karena bukan dari orangnya langsung. Jadi kalau bukan dari orangnya langsung, mau kita berdebat itu foto dari mana, dari temannya, mau 1000 teman Mas yang disampaikan, mau 1000 kawan atau foto apapun, selesai. Orangnya langsung yang harusnya. Jadi kok Anda berani Mas nuliskan itu asli? Dari mana aslinya gitu loh. Itu makanya ini aku kasihan pada Mas loh. Kok berani Mas itu tuliskan asli itu loh. Jangan kasihan sama saya karena saya bisa mempertanggungjawabkan setiap apa yang saya ucapkan. Tapi saya Tambahin tambahin. silakan. Kalau saya bandingkan ini belum secara seksama ya. Apa yang ditampilkan di akun X ya, Pak Sandi, bahwa yang kan ada di proyektor itu, ketika alumni itu beda. sama, hitam putih yang di proyektor. bukan berwarna. Ada yang di proyektor itu berwarna, cuma seingat saya tidak ada bekas tinta-tinta di pojok kiri bawah itu perbedaannya di situ. Jadi kalau berkacamata juga, terus saya periksa juga di sebaran RGB di stempel itu juga sama-sama nggak ada. Jadi sebenarnya nggak hoax juga Bapak ini, Pak Sandi ini. Karena apa? Cukup identik. Nanti kalau memang diperkarakan, ya bisa minta bantuan saya untuk ini kan ahli bahwa ya sama kok gitu loh. Ya kan, jadi nggak hoax. Artinya yang ditampilkan di UGM dalam bentuk format proyektor itu significantly, saya nggak tahu persis identik, tetapi significantly identik gitu. Izin Pak Rismon, dari saya menulis UTAS itu ada jarak sekitar 2 jam sebelum saya memposting ijazah itu. Kenapa ada jarak? Karena saya mempelajari dulu apa yang saya posting itu kan berkonsekuensi besar, karena ini menyentuh Pak Jokowi kan sebagai center politik pada saat ini yang sedang dibahas. Tapi sebelum lanjut Pak, ya kejujurannya dulu. Itu kan file ya, dalam bentuk file image, JPG ya. JPG. Itu dari siapa sih? Kan bukan bentuk forward itu kan? Bukan bentuk repost. Ada waktunya nanti akan saya buka itu Bang Rismon. Tapi dari UGM. Apalagi kalau saya diminta oleh bukan dari UGM Pak. Misalnya pasti saya akan buka siapa yang mengirimkan saya. Tetapi maksud saya begini. Terlepas dari siapa yang memberikan saya data itu, tetapi seperti tadi Pak Rismon sampaikan bahwa itu pernah dipublikasi dan saya bisa buktikan bahwa apa yang saya posting itu memang itu yang dipublikasi oleh UGM. Makanya saya berhipotesis ini gini Pak, ya file yang sama itu berasal dari orang yang sama. UGM. Misalnya yang ditampilkan di UGM dalam bentuk proyektor itu, karena saya lihat walaupun belum seksama, saya periksa. Ya itu hampir identik dengan yang Bapak post di X gitu loh. Nah, saya berhipotesis ini file ini berasal dari orang yang sama, cuma Bapak ini nggak mau expose gitu loh. Nanti kita akan buka itu dari mana sumbernya. Yang kedua, yang saya lanjutkan tadi, Mas Dian. Ini saya ingin sampaikan, kenapa saya berani mengatakan itu asli? Kan itu sebenarnya yang harus dikejar, bukan sumbernya. Enggak, tapi terlalu berani Mas Andi. Kalau Anda pakai tanda tanya, bagus. Jadi ini yang saya dapat dari warga. Apakah ini asli? Nah itu bagus, tak dukung. Ini maksud saya. Iya. Kenapa saya mengatakan asli? Kan ini yang saya ingin jelaskan. Karena pihak UGM yang memiliki otoritas mengatakan itu asli atau tidak adalah UGM kan? Ya, iya. Ini yang mengatakan bahwa itu adalah asli.
Kenapa nggak orangnya langsung posting, Mas? Loh, Pak. Bahkan bukan hanya dalam bentuk video yang tadi. Ada termuat di media persis seperti itu dalam angle yang berbeda. Persis seperti itu. Cuman angle-nya yang berbeda. Nanti saya bisa kirim linknya. Berita itu masih ada sampai hari ini. Cuman saya ingin katakan bahwa mungkin pada saat itu momentumnya sehingga orang tidak terlalu jeli melihat bahwa yang beredar selama ini adalah hitam putih. Lalu saya yang pertama kali mengedarkan yang berwarna, sehingga saya yang dikejar akhirnya kan. Ya nggak ada soal itu. Yang penting itu adalah lulusnya, gitu. Mau dia pernah masuk, mau dia ada, tapi yang penting adalah yang kita kejar itu ijazahnya. Bagaimana orang bisa dapat ijazah kalau dia tidak lulus? Kadang-kadang ini debatable juga, ada yang disebut alumni itu yang pernah kuliah itu juga alumni ada, ya gitu. DO juga itu juga disebut alumni. Meskipun saya sebenarnya nggak sepakat dengan itu. Kalau alumni itu ya lulus harusnya gitu. Tapi artinya sekarang masalahnya adalah kelulusan itu sah atau tidak. Tapi saya tetap pada bukti awal ya. Jadi bukti awal tuh kalau kita terima bukan dari orangnya langsung, ya, dan orangnya langsung kemudian tidak menceritakan sendiri. Ya ini tadi istilah hukumnya testimonum di auditu. Ini hanya menceritakan orang lain. Keyakinan Mas Andi ini menurut saya ya hampir sama kayak keyakinan Bu Rektor. Saya meyakini gitu. Yakin tuh kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Kalau eksak itu nggak yakin. Mas kan eksak ya gitu kan gitu. Saya dulu juga eksak ketika SMA, tapi ketika masuk kampus saya mengambil ilmu yang lain gitu. Tapi yang namanya keyakinan tuh nggak boleh. Dia harus meneliti untuk memastikan. Apalagi kalau tadi Mas, kalau kemarin Indonesia itu pakai tanda tanya, masih selamat ini, gitu loh. Karena kan mempertanyakan, saya dapat loh, jangan-jangan ini asli. Ya, gitu jangan-jangan. Ini Mas Suryo, saya tidak ingin membantah senior saya ini tentang keyakinan, tetapi saya ini orang Timur. Orang Timur itu menganut kepercayaan atas keyakinan itu atas dasar 3 hal. Pertama itu namanya ainul yakin, kedua hakul yakin, ketiga ilmu yakin. Kalau sudah terpenuhi dari ketiga ini, kita boleh meyakini sesuatu. Itu dasarnya apa, Mas? Nah, ini makanya perlu kita ketahui dasarnya yang sudah saya panjang lebar tadi jelaskan. Kenapa saya percaya? Mas lihat langsung nggak fisiknya barangnya? Kan? Kenapa saya percaya Pak Jokowi lulus? Karena saya diceritakan orang yang saya percaya. Bukan hanya itu saja. Lalu saya melihat beberapa saksi bukti-bukti yang dilampirkan itu menguatkan keyakinan saya. Artinya saya menuntut di situ. Bukan hanya sekedar cerita lalu saya percaya. Saya menuntut kenapa saya meyakininya. Ya kan itu. Berdasarkan tadi keterangan. Berdasarkan keterangan, berdasarkan bukti fisik. Tapi foto kan Pak bisa diedit Pak, dicetak. Termasuk juga berdasarkan pernyataan dari pihak yang memiliki otoritas mengatakan bahwa itu asli. Otoritasnya UGM ya. UGM. Logikanya gini Pak ya. UGM kan bukan di dalam sistem kependidikan kita bukan tertinggi. Ada kementerian di atas. Kementerian sekarang namanya Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi kan. Jadi UGM itu bisa salah. UGM itu bisa memanipulasi data gitu loh. Itu harus kita buka dulu, jangan ditutup peluang itu gitu loh. UGM tetap berpeluang untuk bisa memanipulasi data. Salah satunya nanti malam saya tunjukkan. Yaitu satu orang dosen di 2 skripsi yang berbeda, tanda tangannya berbeda. Itu nggak bisa dijawab UGM itu. Ada saya lihat memang itu. Iya, gitu loh. Bayangkan. Boleh Bang Risman di sini aja dibuka dulu. Di sini. Iya ini. Tayangnya kan juga setelah yang. Nanti dikasihkan nih. Ya kan? Di skripsi. Ya, di skripsi yang kami foto ya di lembar pengesahan atas nama Saminuddin Baruritou, di situ hanya ditandatangani dosen pembimbing dan semua sangat cantik putih, terus Times New Roman. Itu ada namanya dosen pembimbingnya, namanya Insinyur Hasanu Simon. Tetapi di lembar pengesahan skripsi yang lain atas nama Suharman, ya, nama dosen pembimbingnya Insinyur Hasanu Simon. Tanda tangannya very different. Beda, sangat berbeda. Jadi makanya kembali lagi Pak, UGM sudah menyatakan begini. UGM bukan kekuasaan absolut untuk menyatakan itu, harus perlu diperiksa gitu loh. Karena apa? Banyak perguruan tinggi yang ditutup karena jual beli ijazah. Itu histori. Jadi jangan kita bilang UGM sudah menetapkan begini-begini. Itu perlu diperiksa. Makanya otoritas lebih tinggi ada. Satu lagi yang saya tambahin Mas, gitu semuanya ya. Ketika saya Dr. Rismon, Dr. Tifa datang bertemu dengan pihak UGM. Ini saya nggak testimoni di audit loh. Kami sendiri, saya sendiri yang ngalami. Ya, ketemu dan mereka menyatakan di luar setelah itu. UGM sendiri dari mulut orang yang sama, itu profesor loh ya, Profesor Wening udah suara. Itu kita sudah punya buktinya. Ini saya tunjukkan. Bahkan di salah satu media disebutkan dia menunjukkan ini. Saya nyatakan sekarang bohong.
Ya, tidak ada satupun yang ditunjukkan di ruangan 109 itu selain hanya lembar buku skripsi. Itu pun kita kejar selama 1 jam, baru terakhir dikasih dengan waktu yang mepet. Dan terakhir juga ketika Dr. Rismond mengejar, ini mana yang ada lembar pengasahannya, datanglah satu lagi ngasih itu yang namanya Saminuddin Baruwitowu itu. Dan disitulah nampak banget sebenarnya kekarut-marutan yang ada di tempatnya Saminuddin Baruwitowu itu juga banyak sekali kosongnya. Dan sayangnya memang kata-kata tesis itu memang baru kita sadari gitu loh. Setelah kita keluar dari ruangan itu, wah kalau itu terjadi di ruangan itu geger waktu itu gitu loh. Karena kami merasa ditipu gitu loh. Kami merasa ditipu. Iya, bayangkan loh, UGM sangat ketat Pak dalam hal apalagi lembar pengesahan skripsi. Itu dosen itu terus apa itu. Jadi begini Pak ya. Jadi kalau jangan ditutup peluang bahwa UGM bisa memanipulasi data. Tidak bisa. Itu tetap dibuka peluang itu ya dengan berbagai macam bukti. Dan pertanyaan kami tentang munculnya teknologi Times New Roman yang belum ada 1985 itu juga nggak bisa dibantah, gitu. Nggak bisa dibantah karena apa? Kalau Bang Rismond, saya rasa yang paling berhak menjawab ini kan pihak UGM. Iya, enggak di pertemuan pertemuan tanggal 15 April itu clear dah. UGM mengatakan tidak punya ijazahnya. Ya, dalam arti kan begini Pak, dalam arti kan bahkan versi digital pun mereka nggak punya kan. Sekarang harusnya kok muncul kopi salinannya ada ya di universitas ya. Sekarang pada saat konferensi pers yang teman-temannya datang itu di UGM atau enggak itu? Itu di UGM. Ya. Itu di proyektor kan ada. Itu kan proyektor miliknya UGM berarti. Kok ada itu file digitalnya? Begini, Anda mungkin keberatan menyampaikan di sini. Tapi nanti di kelak kemudian hari, Mas menyampaikan ternyata saya dapat itu bukan dari Jokowi, itu saya pegang satu itu, saya catat. Oke. Tapi dari orang. Ternyata orang itu adalah orang UGM. Nah, ini udah kontradiktif, katanya kalau UGM nggak punya, ternyata itu dari orang. Tadi di belakang bilangnya UGM.